sudah berputar ya teman-teman. Ini udah berputar ya teman-teman. Bagus dan normal teman-teman. Temanku sekalian, kali ini kita akan mengganti dinamo pencuci mesin cuci ini ya teman-teman. Ini dinamo pencucinya yang akan kita ganti, dan dinamo pengeringnya masih bisa hidup tapi sudah berkarat ya teman-teman. Dinamo pencuci ini akan kita ganti dengan yang baru teman-teman. Ini dinamo pencucinya sudah kita sediakan ya teman-teman. Dan sebelum kita ganti dinamonya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Salah satunya gearbox ini harus kita perhatikan dan kita pastikan apakah dia masih bagus ataukah sudah bocor teman-teman. Begitu juga dengan karet seal pengeringnya teman-teman, harus kita perhatikan apakah dia sudah bocor atau masih bagus teman-teman. Dan cara memperhatikannya teman-teman, ini sudah kotor dan di sini sering nampak menghitam ya teman-teman. Di sini sering nampak menghitam dan itu sudah bocor, dan sini nampak bercak-bercak teman-teman. Itu ciri-cirinya ya teman-teman. Juga pada seal pengeringnya ini ya teman-teman, bercak-bercaknya itu sudah bocor, sudah merembes dari atas ke bawah, sudah menetes-netes teman-teman. Dan itu bisa berakibat fatal teman-teman. Dan ciri yang lain yang harus kita perhatikan ya teman-teman, pada casing dindingnya ini teman-teman, ini ada bercak-bercak seperti ini teman-teman. Ini bercak-bercak ya teman-teman, ini harus kita perhatikan. Dan jika sudah seperti ini, itu sudah positif gearboxnya memang bocor. Dan ciri yang lain teman-teman bisa kita lihat pada dinamonya teman-teman. Ini berkarat karena kena percikan air teman-teman. Dan jika tidak ada percikan air, ini tidak akan berkarat teman-teman. Akibat dari gearbox ini bocor teman-teman, maka dinamonya bisa kena air teman-teman. Dan jika kita tidak mengganti gearbox ini teman-teman, dan juga sealnya, hanya mengganti dinamo, yakinlah dinamonya itu tidak akan panjang umur teman-teman. Ini contoh ya teman-teman, ini dinamo pencucinya sudah rusak, sudah putus, dan ini pengeringnya masih hidup. Dan teman-teman hanya mengganti dinamo pencucinya ini teman-teman, mengganti dengan yang baru. Yakinlah dinamo ini tidak akan panjang umur, tidak akan sampai tahunan, bahkan juga tidak sampai bulanan apabila gearboxnya ini sudah parah teman-teman. Dan teman-teman jika mendapati mesin cuci pencucinya ataupun pengering yang rusak, ya perhatikan dua hal yang tadi ya teman-teman. Maka untuk mesin cuci ini kita sudah sediakan gearbox ini teman-teman. Ini gearbox pencuci karena sudah bocor, inilah yang baru ya teman-teman. Ini akan kita ganti. Dinamo pencucinya juga akan kita ganti ya teman-teman. Juga sealnya juga ini sudah akan kita ganti ya teman-teman, karena sealnya juga sudah bocor. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, barang yang dijual, gearbox yang dijual ini teman-teman hanya standar begitu, tidak begitu kuat kalau menurut saya ya teman-teman. Ini hanya tahan beberapa tahun, bahkan di bawah 1 tahun juga sudah ada yang bocor kembali. Tidak ada pilihan teman-teman, di toko-toko tidak ada pilihan. Semisal kita ganti gearbox yang sedang karena budget kita terbatas, ataupun kita pasang yang bagus, atau yang paling bagus barangkali, tidak ada pilihan teman-teman, hanya seperti ini. Juga sealnya teman-teman, tidak ada yang
bagus, yang murah, yang sedang, tidak ada. Hanya seperti ini teman-teman. Beda dengan seal yang dulu itu sangat-sangat kuat, karena memang ini kuningannya memang terbuat dari kuningan asli teman-teman, dan karetnya juga kualitasnya bagus teman-teman. Itu tadi ya teman-teman, topik pembahasan kita tadi. Topik pembahasan kita kali ini, mesin cuci ini rusak hanya disebabkan oleh dua faktor, dua sebab pada umumnya. Yang pertama karena gearbox ini bocor, dan juga karena beban yang berlebih teman-teman. Contoh mesin cuci ini kapasitasnya 7 kilo. Mungkin ada toleransinya ya teman-teman. Barangkali kita masukkan kain, 8 kilo, hanya lebih 1 kilo, mungkin lebih sedikit masih bisa ditolerir ya teman-teman. Barangkali kalau kita masukkan kainnya lebih dari 10 kilo, maka dinamonya ini akan putus teman-teman, akan panas karena beban berlebih, akan terjadi putus, short, dan ada yang sampai terbakar teman-teman. Ciri-ciri dinamo ini putus karena beban berlebih teman-teman, tidak ada bercak-bercak ya teman-teman. Ini tidak ada karat-karat, masih bersih, dinamonya masih bersih seperti ini teman-teman. Walaupun nggak sebersih ini ya teman-teman, tapi tidak berkarat, itu putus karena beban berlebih teman-teman. Dan jika pada kasus ini karena faktor bocor gearbox dan seal teman-teman. Oke ya teman-teman, infonya semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.